Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang menumbuhkan saling tolong pada anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak sebagai anak yang dilahirkan dalam keluarga, artinya ada beberapa anak lagi, sifat saling tolong ini apa enggak otomatis timbul di dalam diri anak-anak ini, Pak? Sebetulnya ini nggak akan timbul secara alamiah, Pak Gunawan. Karena apa? Sebab pada dasarnya kita sebagai manusia ya nggak ingin disusahkan. Waktu kita menolong orang itu kan kita disusahkan. Nah, kodrat awal kita adalah kita nggak mau disusahkan. Justru kita mau yang gampang. Justru kita mau orang yang menolong kita kalau kita yang mengalami kesusahan. Dengan kata lain, kalau kita ingin melihat anak-anak kita mengembangkan sikap saling tolong, kita harus mulai menanamkan ini di rumah. Kalau kita mau anak-anak kita setelah dewasa dapat saling tolong di luar dengan orang lain, maka sikap saling tolong ini harus diawali di rumah. Kalau di rumah nggak terjadi, ya lebih kecil kemungkinannya ini akan terjadi di luar. Itu bisa ditumbuh kembangkan di dalam diri anak itu sejak usia berapa, Pak? Memang harus kita awali sejak kecil ya. Pada waktu anak udah misalnya bisa jalan, bisa mulai mengambil barang. Jadi kita bisa mulai dengan antara dia dan kita dulu ya. Misalkan dia umur 3 tahun, kita bisa berkata, tolong ambilkan sendok, mama perlu sendok. Tolong ambilkan ini kain, mama perlu itu kain. Nah, hal-hal kecil seperti itu mulai ditanamkan sejak anak berusia kecil ya. Nah, sehingga akhirnya anak itu dapat mengembangkan sikap saling tolong ini. Orang tua tidak bisa beranggapan, ya pastilah nanti anak akan dengan sendirinya mengembangkan sikap ini. Dan menunggu-nunggu kapan sikap saling tolong ini muncul dalam diri si anak. Ya nggak akan terjadi. Orang tua harus menanamkannya pada anak. Dan sudah tentu pada awalnya akan ada pergumulan. Karena nggak selalu waktu orang tua meminta anak melakukan sesuatu baginya, si anak akan bersedia melakukannya. Apalagi kalau kita minta si anak menolong kakak atau adiknya. Belum tentu dia akan siap. Dia akan mungkin melawan. Nah, jadi ada kalanya di saat-saat awal itu orang tua memang mesti memaksakan. Sekali lagi kita harus berasumsi bahwa sifat saling tolong ini tidak mesti ada dalam diri anak. Dan kita memang harus menanamkannya. Dan kadang harus menanamkannya dengan kepaksaan. Supaya perlahan-lahan si anak mulai terbiasa melakukannya. Dan waktu dia udah terbiasa melakukannya, perlahan-lahan kebiasaan itu akhirnya menjadi bagian dari karakternya. Ya, jadi apa yang harus dilakukan oleh orang tua, Pak Paul? Ada beberapa, Pak Gunawan, yang perlu orang tua lakukan ya. Yang pertama misalnya, kita menekankan pada aspek saling ya. Ini kan saling tolong. Saling artinya apa? Bergantian melakukan sesuatu yang bermanfaat kepada satu sama lain. Jadi, kita mau anak-anak itu secara bergantian, secara bergiliran menolong kakak atau adiknya. Ya, sekarang misalkan kita berkata kepada si adik, kamu yang tolong kakakmu, ya, nanti kakak bisa tolong kamu. Atau kita berkata kepada kakaknya, ya, kamu sekarang tolong adikmu, nanti adik juga akan bisa tolong kamu. Nah, memang pada tahap ini saling tolong lebih merupakan transaksi jual beli, yaitu melakukan sesuatu dengan pengharapan bahwa suatu hari kelak akan ada imbalan yang sepadan. Nah, biasanya anak akan menagih imbalan itu. Dan orang tua mesti memastikan bahwa imbalan itu diberikan oleh kakak atau adiknya. Ya, pada tahap ini perlu adanya kekonsistenan bahwa imbalan akan diberikan. Sebab jika tidak, semangat saling tolong ini cepat pudar. Ya, jadi penting adanya kekonsistenan memberi menerima. Sebab ini adalah dasar keadilan dan kepatutan. Ya, anak yang tidak memahami hal ini pada akhirnya akan mengalami kesulitan dalam pergaulan. Dia hanya tahu meminta, namun tidak tahu memberi. Ya, ada anak itu yang
mau menolong, tetapi ketika ditolong oleh saudaranya itu menolak dia, Pak. Karena dia merasa bisa mengerjakan sendiri gitu. Nah, sudah tentu kita akan meminta agar si adik misalnya memberi pertolongan kepada si kakak memang untuk hal-hal yang dia perlukan. Pada awalnya memang akan susah sekali memberikan atau meminta ya si kakak untuk mengizinkan si adik menolongnya. Karena ya dia nggak perlu. Kalau dia nggak perlu, kenapa dia harus minta tolong? Nah, jadi memang ada benarnya juga. Jadi kita mesti juga memang ya carikan kesempatan di mana si adik bisa menolong si kakak dalam hal yang memang si kakak perlukan itu. Jadi jeli-jelilah melihat hal-hal kecil seperti itu. Misalkan si kakak sedang mandi, kemudian minta tolong kepada kita, "Ma, tolong ambilkan handuk." Nah, kita berkata kepada si adik, "Dik, tolong ambilkan handuk buat kakakmu." Atau kita bisa berkata, "Mama sedang repot di dapur, coba tolong kamu panggil adikmu, minta ambilkan handuk itu." Nah, jadi kita alihkan kepada si adik yang mengambilkannya untuk si kakak. Nah, sekali lagi, dalam tahap ini Pak Gunawan pada usia-usia anak-anak masih lebih kecil ya, memang aspek saling lah yang kita akan tekankan. Bahwa kalau kamu menolong, nanti kamu akan mendapatkan imbalannya atau pertolongan juga. Ya, jadi motivasinya memang motivasi keadilan lah, motivasi adanya imbalan. Nah, tapi sekali lagi ini bukan sesuatu yang buruk. Karena apa? Ya inilah ya hidup dalam dunia kita termotivasi melakukan sesuatu karena adanya imbalan. Nah, konsep ini pun akhirnya ya kita terapkan atau tanamkan pada anak yang kecil ini. Sebelum akhirnya dia bisa nantinya tuh mengembangkan sikap saling tolong yang lebih murni, yang keluar dari dirinya tanpa adanya imbalan sama sekali. Ya, seringkali memang itu tidak bisa satu dapat satu gitu, Pak Pol. Seringkali memang justru yang kakak itu memberikan pertolongan jumlahnya lebih banyak daripada dia menerima pertolongan dari adiknya itu, Pak Pol. Seringkali itu yang terjadi karena memang si kakak ya lebih bisa ya dan lebih besar sehingga lebih mampu ya melakukan banyak hal bagi si adik. Nah, di sini orang tua juga mesti berhati-hati, Pak Gunawan. Kadang-kadang orang tua itu ya beranggapan kamu kan kakak, jadi seharusnya kamu yang mengalah. Atau kamu kan kakak, ya nggak apa-apa seharusnya kamu memberi lebih lagi kepada adikmu. Nah, konsep ini mesti dijaga ya, perlakuan ini mesti diwaspadai. Karena kalau tidak, si kakak itu akan cepat merasakan nggak adil. Kok saya saja. Dan efeknya adalah si kakak akan merasa papa mama lebih sayang pada si adik. Maka si adiklah yang terus-menerus mendapatkan semua kemudahan dan keuntungan ini. Dan saya yang harus terus-menerus menyuplai keuntungan-keuntungan buat si adik ini. Nah, ini nih tidak sehat buat si anak. Jadi sekali-sekali memang orang tua juga harus meminta si adik melakukan sesuatu. Memberikan sesuatu kepada kakaknya. Dengan cara ini si kakak akan melihat bahwa ini adil. Nah, sudah tentu tadi Pak Gunawan ngomong betul. Misalkan si kakak melakukan 10 hal buat si adik palingan melakukan hanya 5 hal. Tapi tetap kalau 5 hal itu dilakukan oleh si adik, meskipun nggak sebanyak si kakak, rasa keadilan itu masih ada. Dan si kakak tetap masih bisa melihat bahwa si adik juga ya berbuat sesuatu untuknya. Dan ini yang perlu dilihatnya. Ya, baik juga mungkin ditekankan kepada saudara anak-anak ini sebagai saudara gitu, Pak Pol, bahwa mereka menolong dan ditolong ini wujud dari mereka saling mengasihi gitu, Pak Pol. Betul sekali. Jadi pada akhirnya kita akan mulai mau mengaitkan menolong dengan mengasihi. Artinya menolong adalah bukti mengasihi. Nah, sekali lagi pada saat-saat itu pada masa kecil anak memang belum bisa memahami konsep mengasihi. Jadi yang kita tekankan awalnya adalah ya tindakan-tindakan konkret ya seperti menolong ini. Dan perlahan-lahan barulah kita kaitkan. Kamu tolong kakakmu ya sebab kamu sayang kepada kakak ya. Kamu menolong adik ya karena kamu sayang ya sama adik. Nah, perlahan-lahan si anak barulah membangun sebuah keterkaitan. Sebuah definisi. Oh, mengasihi artinya tuh menolong. Menolong artinya mengasihi. Nah, nantinya waktu dia mulai merasakan mengasihi, dia akan lebih terdorong untuk menolong adik atau kakaknya. Ya, berarti kalau anak-anak ini sudah lebih besar, mungkin sekitar 6-7 tahun, ini pola ini harus ada perubahan juga, Pak Boleh? Nah, pada usia memang 6-7 tahunan, orang tua
mesti mulai meminta anak melakukan sesuatu untuk kakak atau adiknya dengan imbalan yang berasal dari orang tua, bukan dari kakak dan adiknya. Jadi awalnya kan tadi saya sudah katakan, kita beritahu si adik, kamu nanti ditolong atau mendapatkan imbalan ini dari kakak atau sebaliknya. Nah, setelah anak-anak mulai berusia 7 tahun, 8 tahun, nah kita mulai mau mengalihkan imbalan tersebut dari si kakak atau si adik kepada kita. Dengan kata lain, kita mau anak-anak nih sekarang belajar untuk tidak menuntut imbalan dari orang yang ditolongnya. Tapi tetap masih mendapatkan imbalan. Namun bukan dari pihak yang bersangkutan yang baru saja ditolongnya. Nah, ini perlu kita tanamkan pada anak supaya pada akhirnya dia bisa dan bersedia menolong tanpa ada iming-iming imbalan. Ya, misalnya apa tuh yang bisa dilakukan oleh orang tua? Misalnya orang tua memberikan pujian sebagai pengganti imbalan yang seharusnya diberikan oleh kakak atau adiknya. Waktu dia melakukan sesuatu buat kakaknya, kita puji. Waktu si kakak berbuat sesuatu buat adiknya, kita puji. Itulah imbalannya. Dan kita tidak lagi berkata, nanti kakak akan berikan ini kepadamu. Nanti adik akan berbuat ini kepadamu. Enggak lagi. Perlahan-lahan kita akan menggantikan imbalan-imbalan itu dengan imbalan dari diri kita. Dan dari diri kita, imbalan yang paling kuat adalah memang pujian-pujian kepada anak. Nah itu apakah tidak membingungkan anak, Pak Pol ya? Dia menolong kepada kakaknya misalnya. Kenapa bukan kakaknya yang mengucapkan terima kasih gitu? Nah sudah tentu nanti kita memuji, tapi si kakak atau si adik yang menerima pertolongan harus tetap mengucapkan kata-kata terima kasih. Nah, terima kasih itu sendiri sebetulnya sudah merupakan imbalan ya. Namun memang kalau dulu imbalan itu disertai dengan sebuah bentuk konkret sesuatu yang dapat diterima oleh orang yang menolong atau oleh saudara yang menolong. Nah, sekarang memang nggak ada lagi barang itu atau perbuatan tersebut, hanya terima kasih. Namun disusul dan diperkuat oleh pujian dari orang tua kepadanya. Ya, itu seringkali imbalan itu tidak bisa diterima langsung gitu Pak Pol ya. Ada yang baru beberapa hari kemudian ini terima kasihnya baru dia terima. Nah ini anak juga merasa kok lama ndak ada ucapan terima kasih gitu. Menunggu-nunggu dia jadinya Pak Pol. Itu sebabnya perlu sekali orang tua itu menyuruh anak yang menerima pertolongan untuk dengan segera berterima kasih. Pak Gunawan memang tadi mengangkat satu isu yang memang sering terjadi. Anak-anak tuh ada keangkuhannya, ada gengsinya kadang-kadang sehingga sengaja nggak mau ucapkan terima kasih. Sebab dia merasa nanti saya berutang kepadamu, saya harus berbuat sesuatu kepadamu. Nah itulah justru penting bagi orang tua memang untuk mulai menghilangkan imbalan tersebut dan menggantikannya dengan imbalan yang berasal dari orang tua, yaitu pujian. Sehingga waktu misalkan si kakak menerima bantuan dari adiknya, dia itu akan lebih gampang berkata terima kasih sebab dia tahu dia juga nggak harus nanti berbuat sesuatu untuk si adik. Dia harus membayarnya itu, nggak lagi gitu. Sebab ada kalanya dia nggak mau berkata terima kasih sebab terima kasih merupakan sebuah pengakuan saya telah menerima sesuatu. Jadi ini sebuah kontrak atau janji saya harus berbuat sesuatu kembali untukmu. Nah ini nih hal-hal yang kita memang mulai mau cairkan, hilangkan. Sehingga akhirnya dua-dua lebih dapat berbuat baik atau menolong satu sama lain tanpa lagi mengharapkan imbalan. Nah bagaimana kalau anak itu menjadi semakin besar Pak Pol ya? Jadi bukan hanya 6-7 tahun tapi mungkin 8-10 tahun itu bagaimana Pak Pol? Nah misalkan anak-anak yang sudah besar, orang tua ini mulai harus mengajak anak melihat aspek kebutuhan. Kebutuhan yang sedang dirasakan oleh kakak atau adiknya. Nah, dengan kata lain, waktu anak mulai berusia 8-9 tahun, kita mau agar dia mulai mengembangkan empati, rasa belas kasihan, yang nantinya akan mendorong dia untuk menolong saudaranya. Nah, bukankah pada akhirnya, inilah yang seharusnya menjadi pendorong kita untuk menolong sesama, yaitu kita melihat kebutuhan. Nah, kenapa kok harus di usia 8-9 tahun, enggak sebelumnya? Karena pada usia-usia yang lebih kecil, anak tuh memang masih sulit menempatkan diri pada posisi orang lain.
atau melihat sesuatu dari kacamata orang lain. Itu sebabnya buat si anak untuk mengerti adanya kebutuhan pada diri kakak atau adiknya susah. Karena dia memang belum bisa tuh keluar dari dirinya, masuk ke dalam diri kakaknya, dan merasakan kebutuhan seperti yang dirasakan oleh kakaknya itu. Nah, dengan adanya perkembangan kognitif pada usia-usia 8-9 tahun, anak akan lebih mampu untuk melihat dari kacamata kakaknya dan berempati, merasakan dari perasaan kakaknya. Nah, karena dia sudah mampu ya merasakan apa yang dirasakan kakaknya, berarti dia juga mampu melihat kebutuhan yang dimiliki oleh kakaknya. Nah, disinilah kita mendorong anak untuk berbuat sesuatu. Dengan kata-kata misalnya, kamu tolong dong bantu kakakmu, kasihan lo dia. Dia telah capek sekali belajar dari tadi sampai sekarang. Tolong dong, ini kali kamu dah yang bereskan mainan. Nah, kamu coba tolong ya, supaya kakak nggak usah lagi nanti bereskan mainan malam. Dia sudah capek sekali. Ya, coba lihat kakak, capek nggak dia? Capek kan ya? Ya tolong kamu bereskan mainannya buat kakak. Nah, hal-hal kecil seperti itu kita lakukan, tanamkan pada anak, sehingga anak akhirnya tuh dengan lebih alamiah nanti dapat melihat kebutuhan. Dan waktu melihat kebutuhan, terdoronglah keinginan untuk menolong yang membutuhkan itu. Ada anak-anak itu yang punya semacam perjanjian dengan saudara-saudaranya. Pokoknya yang butuh ngomong gitu. Jadi yang memerlukan bantuan harus ngomong gitu. Kalau tidak ngomong tidak dibantu. Nah itu bagaimana mengatasinya Pak Mas? Ini tidak selalu buruk ya Pak Gunawan, sebab memang bagi anak yang memiliki kebutuhan, ngomong itu sesuatu yang juga baik. Sehingga dia tidak menyimpan semua, mencoba menyelesaikan semua. Dia juga bersedia untuk merendahkan hati untuk meminta pertolongan dari yang lain. Nah, ini sesuatu yang baik untuk anak juga lakukan. Jadi anak-anak itu perlu didorong, dilatih untuk dapat pertama mengenali kebutuhannya, dan yang kedua adalah meminta pertolongan agar kebutuhannya bisa dipenuhi oleh kakak atau adiknya. Jadi kalau kita lihat dia memang memiliki kebutuhan, dia udah capek atau apa, dan mainannya belum dia bereskan, kita bisa tanya kepada dia, kamu capek ya? Misalnya dia berkata iya. Nah, dia belajar mengenali kebutuhannya. Terus kita tanya yang kedua, nah mainan itu masih banyak yang belum dibereskan. Apa kamu sanggup nggak? Capek nggak untuk kerjakan itu? Mau nggak minta pertolongan adikmu saja untuk membereskan mainan itu? Nah, misalkan dia bilang nggak usah. Nah, kita bisa katakan lagi, coba kamu pikir lagi dah. Kamu tampaknya capek ya. Minta aja tolong adikmu, nanti dia bisa bereskan. Misalnya dia bilang, ya terserah mama. Oke, kalau gitu saya panggil adikmu ya. Dan kamu langsung bilang sama dia, tolong bereskan mainan saya dong, saya lagi capek. Ya, ngomong begitu aja. Terus panggil adiknya dan minta si kakak ungkapkan itu kepada si adik. Ya, nah ini ada baiknya. Sehingga si adik juga nantinya tuh bisa belajar melakukan hal yang sama. Kalau dia punya kebutuhan, dia juga nanti bisa mengutarakannya sehingga orang lain tahu apa yang dibutuhkannya. Di pihak lain Pak Gunawan, kita tetap juga memang harus menanamkan kepada si anak bahwa kalaupun kakakmu tidak meminta nah kalau kamu melihat dia membutuhkan, coba tolong tawarkan bantuanmu. Misalkan tanya aja, Kak, kamu perlu nggak bantuanku untuk bereskan mainan? Coba. Jadi mengajak si anak ini untuk berinisiatif enggak menunggu sampai dimintai tolong baru melakukan sesuatu. Jadi waktu dia lihat ada kebutuhan, dia terdorong berinisiatif menawarkan bantuannya. Nah, ini sesuatu yang bisa kita ajarkan kepada anak. Ya, ada anak itu yang tidak mau meminta tolong kepada saudaranya karena ketika saudaranya itu menolong dia, bukan justru pertolongan yang didapat, melainkan malah mengacaukan gitu atau merusakkan gitu. Si penolong ini sendiri merasa saya menolong bisanya seperti ini gitu Pak Pol. Ini orang tua itu sulit kadang-kadang. Nah, kalau memang kita tahu bahwa pertolongan yang diberikan itu nggak akan sempurna, malah bisa mengacaukan, ada baiknya orang tua terlibat, turut menolong. Sehingga meskipun si adik ini nggak benernya membereskan mainannya atau apa, nah dengan adanya si ibu atau si bapak,
nanti mainan itu akan lebih beres. Sebab yang penting di sini adalah bukan kualitasnya, beresnya, seberapa bersihnya, seberapa benernya, tapi tindakan itu sendiri. Tindakan yang keluar dari hati untuk berbuat sesuatu, ya, untuk menolong, ya, kakaknya atau adiknya. Jadi ini yang lebih penting daripada hasilnya. Nah, untuk menolong supaya hasilnya lebih baik, yang nggak ada salahnya orang tua ya terlibatlah, bantu-bantu, sehingga nanti yang tadinya itu butuh pertolongan ya senang melihat ya benar-benar ditolong dengan baik. Ada keluarga yang mencoba mengaplikasikan ini saling tolong ini dengan mengajak anak-anak mereka itu menolong orang tuanya lebih dulu gitu Pak Pol. Biasanya memang kita mengawali dengan itu dulu Pak Gunawannya. Jadi saling tolong itu dimulai dengan anak dengan orang tua dan anak. Kalau ini udah bisa terjalin, baru nanti dipindahkan dari anak ke sama anak. Betul. Ya, dan itu memang makin anak itu berkembang. Rupanya kalau tidak terbiasa sejak kecil, makin besar makin sulit untuk saling tolong ini Pak Pol. Betul sekali Pak Gunawan. Sifat atau sikap saling tolong ini mesti dipupuk sejak kecil. Kalau sudah umur 17, baru kita mau ajarkan itu saling tolong. Ya memang masih bisa ya, manusia itu bisa berubah. Tapi akan sulit sekali. Karena apa? Gaya hidupnya udah terbentuk, ya. Egonya udah terbentuk, sehingga dia nggak mudah ya untuk menyusahkan diri menolong orang lain, atau ada yang nggak terbiasa meminta tolong karena ada rasa gengsi. Nah, ini nih udah mengkristal semuanya. Sehingga untuk mengubahnya di usia yang sudah lebih besar, jauh lebih sulit. Maka tadi di awal percakapan kita sudah membahas bahwa kita memulai ini sejak anak-anak kecil ya. Meminta tolong kepada anak mengambilkan sesuatu dan sebagainya. Lama-lama kita juruskan ini kepada sesama anak sehingga mereka akhirnya bisa saling tolong. Masalahnya Pak Pol, ada keluhan orang tua yang mengatakan kalau dimintai tolong temannya dia rajin membantu. Dia mau saja membantu. Tapi kalau saudaranya yang minta tolong malah dia tidak mau membantu dengan baik gitu. Memang bisa jadi ada beberapa penyebabnya ya Pak Gunawan. Misalnya nih ya, dia merasa ya di rumah itu tuh dia nggak diperlakukan dengan benar. Dia selalu dimanfaatkan. Jadi pada akhirnya ya dia nggak suka ya memberikan pertolongan kepada kakak atau adiknya yang misalnya memanfaatkan dia atau memusuhi dia. Sedangkan di luar, di sekolah, dia kok lebih diterima, dihargai. Nah otomatis akhirnya dia akan lebih sering ya melakukan saling tolong itu di luar rumah. Ini pentingnya orang tua ya. Ini pentingnya orang tua melihat, mengawasi hal-hal seperti ini di rumah, supaya nanti orang tua bisa bertindak. Kalau orang tua melihat hal ini, misalnya nih ya, orang tua tanya kepada si anak, kamu kok tadi nggak mau menolong adikmu, dia meminta tolong. Terus kakak berkata, habis setiap kali saya tolong, dia itu tuh sengaja suka suruh-suruh saya lagi. Sehingga akhirnya saya terus yang mesti kerjakan. Kalau saya nggak mau, dia marah. Nanti dia nggak mau main sama saya. Saya nggak suka tolong dia. Di luar, di sekolah, saya suka sama teman-teman. Mereka semua baik kok. Kalau misalkan saya minta tolong, mereka bersedia tolong. Dan mereka juga nggak memanfaatkan saya. Nah, kalau orang tua mulai mendengar hal-hal seperti ini, orang tua memang harus turun tangan ya. Mulai menengahi. Dan waktu melihat si adik memang seperti itu, orang tua memang mesti belajar atau mesti lebih tegas untuk menegurnya, memberitahu dia, kamu kok begini ya, kakakmu udah menolongmu, kok sikap kamu seperti ini, jangan dong. Kamu bisa kerjakan ini, jangan sengaja suruh kakakmu kerjakan dong. Ini namanya memanfaatkan. Kita meminta tolong kalau kita memang punya kebutuhan. Kamu nggak punya kebutuhan. Kamu hanya ingin ya supaya ada orang yang mengerjakan tugasmu. Ini nggak benar. Kamu harus kerjakan. Dan misalkan dalam rumah di mana si kakak itu memang baik lah ya. Sehingga tetap mau kerjakan. Ada kalanya orang tua harus melarang dan berkata, kamu jangan kerjakan. Meskipun kamu mau. Enggak, mama minta atau papa minta, adik kamu yang kerjakan. Ini tugasmu. Jadi orang tua memang mesti terlibat dalam kasus-kasus seperti itu. Ya, itu sekaligus mempersiapkan anak ini untuk jangan sampai disalahgunakan oleh orang pihak luar gitu Pak Pol ya. Sehingga kebaikannya mau menolong ini
dimanfaatkan oleh orang lain yang merugikan dia bahkan keluarga gitu Pak. Tepat sekali. Dan sekali lagi ya ini diawali di rumah ya. Di rumah lah, dalam keluarga lah, orang tua melengkapi anak ya dengan bekal-bekal seperti ini nih. Supaya nanti si anak waktu keluar ya lebih siap menghadapi tekanan-tekanan dari luar, teman-temannya dan sebagainya, yang diantaranya memang ada yang mau memanfaatkan dia. Berarti anak juga harus dipersiapkan untuk membedakan mana yang perlu ditolong dan mana yang mesti ditolak permintaan itu. Betul sekali ya, maka tadi pada tahap akhir yang perlu orang tua lakukan adalah melatih anak agar menolong atas dasar kebutuhan. Jadi anak memang sebaiknya melihat kebutuhan, ada apa tidak. Kalau memang tidak ada dan orang memang membuat-buat adanya kebutuhan, dan si anak dapat berkata, tidak, saya tidak mau melakukannya. Karena memang kamu tidak membutuhkan dan kamu hanya ingin memanfaatkan saya. Ya, berarti ini kita arahkan anak untuk melihat bahwa menolong itu juga sifat Tuhan yang menolong manusia. Itu bagaimana Bapak? Betul sekali Pak Gunawan. Jadi kita memang harus selalu mengaitkan sifat saling tolong ini adalah sebuah sifat yang berasal dari Tuhan yang selalu bersedia menolong kita. Nah, oleh sebab Allah adalah pengasih, yang mau agar kita anak-anaknya menjadi seperti dirinya pula, yaitu mengasihi sesama dan menunjukkannya secara konkret dalam bentuk pertolongan. Saya akan akhiri dengan firman Tuhan di Matius 6 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan mengingatkan, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, jadi inilah yang pada akhirnya kita ingin tekankan. Waktu engkau menolong, engkau melakukannya pada Tuhan dan untuk Tuhan, bukan untuk manusia dan kepada manusia, tapi untuk Tuhan dan kepada Tuhan. Biar ini nih terus diingat oleh anak, sehingga terus memotivasi dia untuk mewujudkan cinta kasih secara nyata ya. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menumbuhkan saling tolong pada anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga.